udah
Selamat malam Pak Gugun. Selamat malam, Bos. Selamat malam Pak. Maaf Pak, ini saya belum ganti pakaian Pak, baru sampai rumah langsung Zoom Pak. Tadi kebetulan langsung ada rapat perihal Ini di asosiasi mana? Di kita. rumah? Di mana? Iya Pak, di rumah Pak, baru sampai Pak. Rumah saya kan di Bogor Pak. Oh Tadi ya. meetingnya di daerah eh, Rawamangun Pak, Pemuda Pak. Jadi Ya. belum ganti pakaian, tadi lari-lari Pak, macet total Pak. Soalnya tadi saya sembari nunggu Pak Syarif Pak, saya juga lagi telepon beliau. Beliau ada tahlilan soalnya Pak. Mohon izin. Bentar Pak. Tahlilan siapa, Bang Sarip? Ada ini Pak, masih Oh, sebentar Pak. Sebentar Pak, saya hubungin Pak Syarif sebentar ya Pak. Mohon izin. enggak siapa? Silakan, silakan.
Selamat malam Pak Prof. Ya, Iya Pak, izin Pak. Tadi Pak Sarif kebetulan masih di jalan, beliau lagi mengarah turun, kayaknya Pak sinyalnya kurang bagus. Tadi saya telepon Ibu Lia ya. juga, dia juga sinyalnya karena di jalan Pak lagi jelek karena hujan lebat Pak. Mm-mm. Di Bogor hujan lebat, berarti otomatis puncak hujan juga Pak. Ya, Saya rasa gini aja Pak, sembari menunggu Pak Sarif nih, menurut Bapak gimana kita mulai saja? Jadi tidak buang waktu Bapak juga, menurut Bapak? mangga. Oke, sebentar Pak, saya coba sekali lagi ya Pak, mohon izin ya Pak. Ya, mangga. Ya, oke, baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak. Malam Pak. Yuk. Ini kayaknya karena hujan nih Pak, jadi Ya, sinyalnya agak susah Pak. Jadi begini aja Pak, jadi kalau Pak Sarif masuk, jadi bisa langsung di Pak Sarif Pak. Jadi kita bisa mulai aja, sekarang sudah jam 19.09 Pak, mohon izin. mangga, siap, siap. Ya, siap Pak, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam kepada Bapak Gugun Gunardi, selamat malam kepada Ibu Elvi, Ibu Lova, Bapak Satria Ramadan, dan Bapak Diva. Sembari kita menunggu tim lain masuk, memang cuaca hujan, kebetulan jadi susah Pak. Dan mohon izin Pak, saya dari rumah Pak, karena baru sampai Pak, tadi habis dari acara. Kebetulan tadi pergi juga dengan Pak Rama, dengan Pak Dipa, dengan Pak Aat. Iya. Ada memang perihal asosiasi Pak. Gimana percepatan supaya asosiasi akreditasi bisa berjalan lancar Pak. Sip. Jadi pembahasannya seperti itu. Jadi terus jalan saya ke Bogor jadi macet Pak. Mohon maaf, mohon izin ya Pak ya. Baik, Ya. cara saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gugun telah hadir di tengah malam ini, dan saya mohon maaf Pak, tadi ada pergeseran waktu karena Pak Sarip memang ada acara tahlilan. Beliau sepertinya sinyalnya terganggu Pak. Adapun susunan acara yaitu pembukaan oleh saya, seharusnya juga tadi ada kata sambutan baik dari Pak Sarip sebagai Ketua Umum, dari Askopindo, Perkonas, dan Pertinas. Dikarenakan lain hal, mungkin beliau nanti akan join sesegera mungkin. Dan saya juga WA juga susah Pak sinyalnya beliau. Ya. Jadi Pak, dengan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Pak, kita buka acara webinar malam ini yang akan dibawakan oleh Bapak langsung, Bapak Gugun Gunardi sebagai narasumber. Webinar malam ini dengan judul Sang Juara Membangun Jasa Konstruksi Indonesia, yang dimana memang sangat penting ya Pak ya, dilihat dari segala segi dan aspek yang memang membutuhkan banget nih Pak bagi kita, bagaimana nih membangun Indonesia ke depannya dan bisa bersaing di kancah Asia, baik itu di Asia Tenggara maupun di kancah internasional Pak. Dan tentunya melihat aspek juga bagaimana kebetulan kan Bapak Gugun ini dari background-nya dari bahasa, dan itu juga perlu diatur ya Pak ya, pola pikir bahasanya bagaimana, tutur katanya bagaimana, baik itu secara lisan dan maupun tulisan. Masih banyak juga Pak kesalahan, mungkin ya wajar kesalahan-kesalahan dilakukan satu dua, ataupun penempatan kata-kata yang kurang pas, sepertinya contoh dan, atau, dan lain-lainnya seperti itu Pak. Nah, tanpa membuang waktu lagi, sembari saya nanti mohon izin Pak, Bapak continue menyampaikan webinar. Kebetulan ini kan Pak Dipa sama Pak Rama baru datang juga Pak sama saya, mungkin beliau lagi sembari mandi juga, beliau mendengarkan juga. Ibu Elvi juga habis selesai sholat juga, kalau Ibu Lova sudah hadir di sini Pak. Silakan Pak, kami persilakan waktu dan tempatnya Pak. Terima kasih Bapak Gugun. Baik, Pak. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang pada hari ini bertemu dengan saya tidak bermaksud mengajari ibu-ibu bapak-bapak. Apa yang saya sajikan ini adalah sebagai bentuk pelajaran buat saya sebetulnya. Karena ini saya susun setelah saya habis sakit kemarin, kurang lebih selama 1,5 bulan saya sakit. Kena COVID dan tipes ya. Sampai sempat saya tidak bisa jalan, pakai kursi roda selama 2 minggu. Kemudian berlatih jalan, dan sekarang bisa jalan dengan 1 krek, dengan ya masih pakai pakai tongkat. Jadi maksud saya meskipun sudah pensiun, tetapi saya harus bangkit. Tidak boleh terlena dengan penyakit saya, karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada saya untuk hidup. Artinya Tuhan masih berikan rezeki umur buat saya. Jadi kalau diberi rezeki umur ini, saya tidak boleh sia-siakan apa yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya buat ini, saya tambahkan dengan bahan bacaan saya dan sebagainya. Ini supaya menjadi bahan pembelajaran bagi saya, dan tentu saja saya harus berbagi pengalaman dengan rekan-rekan sekalian. Ya, hal yang dalam waktu dekat ya. Mungkin buku saya akan hadir ya. Saya pikirkan buku terakhir ini judulnya apa, sampai diskusi dengan Komjen Ito Sumardi ya, mantan Kabar Eskrim. Akhirnya saya dapatkan buku
how to become, how to be, superior human. Jadi bagaimana menjadi manusia unggul, ya. Nah, itu yang saya berikan kemarin, yang soft skill itu. Ada funny, ada stop, ada funny, ada soft, ya. Ada, nanti saya tambahkan dengan mandiri. Jadi itu saya buat bukunya, dan Pak Ito akan menjadi membuatkan pengantarnya. Jadi beliau kemarin tanggal 7 sampai tanggal 11 pergi ke Bangkok, sudah dia baca, sudah Pak Ugun harus diganti judulnya ini. Lalu ini mau dicetak di mana? Saya katakan nggak tahu Pak Ito. Saya belum punya pikiran untuk mencetak, yang penting membuat aja dulu gitu. Udah, itu urusan saya, mau berapa eksemplar dan sebagainya itu urusan saya. Nanti saya bisa kirimkan ke beberapa perusahaan yang dia punya. Kalau katakanlah kalau per satu perusahaan, umpamanya Pak Ito mencetakkan saya 500, ya, beliau punya 10 perusahaan, udah 5.000 kan? Ya itu kan, itu rezeki buat saya, ya. Jadi manusia itu kalau berusaha, saya kira Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dari agama apapun saya sangat yakin, ya, karena agama itu diberikan oleh Tuhan. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, saya sangat yakin itu diberikan oleh Tuhan, ya. Makanya ada orang-orang yang sampai menganut agama apapun dengan doa apapun sampai, ya, gitu. Nah, malam ini saya akan membahas tentang sang juara, ya. Bagaimana menjadi orang menjadi juara, ya. Mudah-mudahan nanti bisa, sebetulnya ada filmnya tapi nggak jalan, kemarin saya coba dengan anak saya. Nah, jadi mudah-mudahan melalui presentasi ini kita tergugah, mari kita bersama-sama untuk menyimak apa yang ingin saya paparkan. Mohon izin saya mau buka share. Ya, siap Pak, bentar Pak. Ya. Oke. Udah dibuka belum? Sudah, Bu Lova? Oke, siap. Ya, oke. Udah terlihat? Ya, sudah Pak. Ya, Pak. sang juara. Di sini pengusaha yang sukses dalam bidang konstruksi. Ya. Bidang apapun, ya, tetapi saya lebih cenderung ke bidang yang Pak Andi sampaikan bahwa kami berkumpul dalam asosiasi konstruksi, ya. Jadi bagaimana orang sukses itu, apakah sukses secara finansial saja atau sukses secara hal-hal lain-lain. Saya ingin berharap bahwa seorang yang sukses itu tidak hanya sukses finansial, tetapi sukses juga hal-hal lainnya. Ini saya PDF saya pakai supaya nggak susah. Nah, ada anekdot yang mengapa sebagian orang sukses mendapatkan hal-hal terbaik yang mereka butuhkan, sedangkan sebagian lagi tidak. Ya. Kemudian, padahal menurut Agim, ya, kita ini dilahirkan semuanya sebagai pemenang. Mengapa demikian? Karena konon menurut ahli what meaning, apa itu? Ginekolog itu apa? Ginekolog, ahli penyakit dalam Pak, ginekolog atau gimana Pak? Ginekolog, internis. Iya, internis Pak, betul Pak, spesialis ya. Pak. Jadi ginekolog itu ahli kandungan. Ahli kandungan, ya, betul Pak. Menurut ahli kandungan, ya, Pak Ugun, sperma yang keluar dari bapak itu sekian juta, sedangkan yang sampai ke sel telur itu hanya 1. Artinya yang jadi itu saya adalah juara dari sekian banyak orang.
begitu iya. lari cepat menjadi sang juara. Jadi dari awal manusia itu sudah menjadi juara. Ya. Nah, mengapa sedikit orang yang bisa meraih kesuksesan dengan memanfaatkan peluang? Jadi ada banyak peluang, tetapi kenapa peluang itu tidak dimanfaatkan? Saya diberi lagi peluang sekarang. Peluang saya apa? Peluang sakit yang disembuh dari sakit. Kemudian peluang ada orang yang kenal dengan saya dan orang itu berpengaruh, punya banyak perusahaan, ya saya manfaatkan. Ya, setelah membuat judul yang satu, saya bikin lagi judul yang kedua. Judul yang berikutnya sedang saya selesaikan, mudah-mudahan dalam akhir bulan Juli sudah selesai, yaitu Doa Dua Perempuan. Itu tentang cerita saya bagaimana hidup ini dari nol sampai sekarang, gitu ya. Doa Dua Perempuan. Doa Dua Perempuan itu awalnya saya bikin judul Doa Dua Wanita, tetapi kata Pak Ito, itu udah ketahuan kalau dua wanita, pasti itu doa istrinya dengan ibunya. Kalau doa dua perempuan itu membastis di antara doa istri dan ibu, atau Pak Gugun punya dua perempuan. Nah, jadi itu yang ini ya, bagus juga itu yang memberi saran Pak Ito ya. Ya, kemudian apa yang membuat sebagian orang tidak berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan atau yang mereka cita-citakan? Ya. Lalu, mengapa banyak orang yang akhirnya rela menerima lebih sedikit dan tenggelam dalam pikiran rimo apa adanya, lalu mengundurkan diri dari kancah perjuangan? Ini yang tidak boleh terjadi. Apalagi para pengusaha. Para pengusaha itu kemarin sudah saya sampaikan harus memiliki jiwa persisten, tahan banting. Kalau tidak tahan banting, nggak akan berhasil. Ya. Gitu. Nah, jika orang sudah bekerja keras, mengejar impian, tidak putus berdoa, tetapi belum berhasil juga, kemungkinan besar penyebabnya adalah belum menemukan alat yang tepat. Ya. Ibarat ketika ban mobil kempes di jalan tol, yang lebih cepat selesai adalah orang yang segera menumpukan dongkrak atau yang membawa dongkrak. Berbeda dengan orang yang harus mencari atau membeli dongkrak dahulu. Ya. Jalan tol itu begitu susahnya, untuk cegat mobil juga susah, pasti akan bermasalah kalau tidak punya dongkrak. Tapi yang punya alatnya pasti akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya. Ini agak cepat Pak, ini banyak ininya apa? Paparannya ada 40 ya. Mengapa ada orang yang sudah mempunyai atau mengetahui adanya dongkrak yang tepat dan bisa dipakai, tetapi dia malah tidak mau menggunakannya? Contoh, ini ada satu masyarakat di Banten, ya, tahu ada kendaraan umum untuk digunakan, tetapi memilih jalan kaki dari kampung ke kota, sehingga untuk sampai ke kantor kabupaten itu mereka butuhkan sekitar 3 hari perjalanan, jalan dari kecamatannya sampai ke kota. Nah, tapi itu maunya begitu. Ya. Kemudian banyak di antara kampung adat di Sunda yang saya sudah datangi ya, kampung adat Dukuh, kampung adat Cikalong, ya, kampung adat Kute, ya, kampung adat Mahmud, ya, kampung adat Cirende, ya, 5, kampung adat Dayak, ya, Dayak Indramayu, ya. Semua Kute, kampung Naga, kampung Dukuh, kampung Cirende, ya, kampung Mahmud, semua anak-anaknya sekolah. Sehingga dari mereka itu muncul para pelanjut yang memiliki kemampuan latar belakang keilmuan yang bagus. Tetapi satu yang ada di Banten menolak untuk sekolah. Ya. Mereka katakan bahwa yang pintar itu nanti menjadi penipu untuk orang lain. Nah, ini mungkin untuk kita agak janggal pemikiran tersebut. Tapi kita tidak tahu untuk mereka, generasi mereka.
Sementara generasi ini dari hari ke hari bertambah. Dan nanti satu saat terjadi bom, ya, generasi muda berikutnya itu bisa ratusan ribu, dan ya termasuk pada kelompok yang nggak sekolah, ya, boro-boro memahami pengetahuan, membaca aja nggak bisa. Sampai sekarang itu mereka lakukan. Ya. Saya tidak perlu sebutkan kelompok adatnya, tetapi kita tidak perlu begitu, gitu ya. Nah, kata orang bijak, ketidakberhasilan orang meraih cita-cita mereka disebabkan oleh kombinasi dari banyak hal, yaitu pertama adalah ragu-ragu. Ya, ini ragu-ragu, ya. Jadi tidak yakin bahwa kita akan berhasil, ya. Nah, itu ada juga pikiran itu pada saya. Apakah mungkin ada orang yang mau membaca buku saya, atau apakah mungkin ada orang yang mau menerima konten yang saya bikin, ya? Karena saya bikin konten yang begini untuk pelatihan itu banyak sekali, ada puluhan, ya. Nah, tapi saya bikin saja, ya. Saya bikin soal orang ada yang mau menerima atau mau memakai atau enggak, minimal nanti satu saat saya simpan di Transcend, ya, di di USB yang bisa menyimpan sekitar 10.000 file, ya. Siapa tahu itu nanti berguna untuk saya, untuk anak saya kalau saya udah meninggal. Tetapi ternyata ketika konten ini saya kirim kepada orang yang minta salah satu konten, saya kirim ke Al-Ghifari, ke LPPM Al-Ghifari. Nah, lalu ketua yayasannya 2 minggu yang lalu, ketua yayasannya ketemu dengan saya, Pak Gun mau nggak bantu rektor? Saya katakan saya jangan diberi jabatan, karena pertama saya sudah tua, kedua fisik saya juga tidak sebaik yang dulu, tapi tempatkanlah saya untuk bisa menyampaikan pikiran-pikiran saya untuk mereka. Enggak, Pak Gun sebagai penasihat aja. Ya, saya terima, ya. Jadi saya istilahnya bukan tidak mau, bukan tidak butuh. Saya tidak membutuhkan yang besar-besar, Pak Andi. Artinya mendapatkan uang yang bagaimana, wah, enggak lah. Makan saya sudah terbatas, ya. Kemudian aktivitas saya sudah terbatas, ya. Jadi kemudian saya pensiun juga dapat, ya, enggak terlalu kecil. Jadi minimal ada kegiatan yang otak saya itu tidak beku, gitu. Ya. Pertama adalah ragu-ragu. Kedua, terlalu khawatir tidak berhasil, tidak mau menggunakan sistem yang sudah ada. Ya. Ada banyak yang tidak bisa menggunakan laptop, upanya Bulova, ya, tidak bisa menggunakan laptop. Ini, saya kira dalam kondisi sekarang itu berat sekali kalau sampai tidak bisa menggunakan laptop. Lalu tidak punya keahlian bersangkut dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya. Ya. Nah, tidak percaya bisa sukses. Ini kurang gaul, ya. Sukses itu tidak selalu diukur dengan finansial, ya. Sukses itu bisa saja diukur dengan bagaimana orang lain menempatkan kita pada posisi yang sesuai dengan latar belakang keilmuan kita. Kalau saya sekarang, saya merasa bahwa dengan Pak Andi menghubungi saya, Bang Syarif menghubungi saya merasa sukses, ya. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk berbicara di depan audien yang terhormat ini. Artinya saya merasa sukses. Ya, tidak menghargai waktu yang sangat terbatas. Ini, ya, saya terus terang aja, Bang Andi, setelah selesai subuh, saya tidak pernah, kecuali sakit, ya, saya tidak pernah tidur sampai dengan jam 11. Saya kerjakan terus apa saja. Setelah jam 11, saya berhenti, sholat duhur, baru saya beristirahat sekitar 1 sampai 2 jam, lalu lanjut lagi untuk menulis, ya. Jadi waktu ini luar biasa, ya. Ingat saja, ya. Jadi
dengan waktu, ya, dengan waktu bisa mempertemukan orang yang sebelumnya tidak kita kenal. Saya tidak kenal dengan Bang Andi, ya, dengan Bang Syarif saja, tetapi bisa mempertemukan, ya. Lalu dengan waktu pula itu bisa memisahkan orang-orang yang orang-orang yang kita cintai, ya. Kapan? Nanti saatnya kita harus berpisah dan mereka. Jadi katanya berubahlah sebelum waktu mengubah kita dengan sangat kejam sekali, ya. Jadi kita harus berubah, ya. Bisa jadi salah mencari teman atau kehabisan waktu, ya. Nah, tidak memanfaatkan kesempatan networking, ya, silaturahmi itu harus, ya. Tidak berani mencoba, ya. Sering untuk mencoba takut gagal, takut tidak dipakai dan sebagainya. Coba saja, ya. Tidak punya visi, cita-cita dalam jangka waktu panjang. Ini penting. Cita-cita dalam waktu panjang itu apa? Saya sudah tua, tetapi saya punya cita-cita. Kalau Tuhan masih izinkan punya rezeki buat saya, meskipun saya sudah terbatas, minimal saya ingin goalkan, minimal saya ingin cucu-cucu saya hidupnya lebih baik dari saya, ya, pendidikannya lebih baik dari saya, gitu. Tidak mau belajar, no teachable, ya, tidak mau belajar. Ini top, ya. Teachable, observant, persistent, ini tidak mau belajar, tidak berpikiran terbuka, tidak mengobservasi, ya, tidak mau menerima saran-saran dari orang lain, ya, tidak tahan kesulitan, yaitu tidak persisten, ya. Nah, ini yang hal yang menjadi kendala kita tidak maju, ya. Betul, betul. Mari kita lihat, ini saya contohkan, ya, beberapa orang pengusaha yang berhasil, ya. Ini semuanya pengusaha konstruksi. Dua pemuda ini memulai bisnisnya di Jakarta. Arif Budiman dan Azizul Mendra mendirikan sebuah usaha konstruksi bernama Bali Corps atau PT Bentang Alam Lestari Indonesia. Satu hasil karya terbaiknya adalah proyek Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu Jawa Barat tahun 2008 sampai 2010. Sekarang bagus sekali itu Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu Jawa Barat. Apa yang dia sampaikan pada kita, ya? Arif Budiman mengatakan, kami bertaat azas memaksimalkan nilai visi kami melalui kegiatan proyek yang menguntungkan dan meningkatkan nilai tambah dari perusahaan kami untuk mitra dan lingkungan sekitarnya, ujar Arif menuturkan misi perusahaannya. Kata kuncinya adalah memaksimalkan visi perusahaan. Cita-cita jangka pandang perusahaan itu apa? Arif berpegang ke situ. Kita belajar dari orang kedua. Orang kedua yang saya sampaikan adalah ini. Kebanyakan orang memiliki mimpi untuk bisa sukses di usia muda. Sukses dalam artian karir cemerlang dan memiliki banyak uang. Jika hanya dipikirkan saja, mimpi itu bisa jadi tak masuk akal. The power of the dream itu tidak masuk akal. Tetapi kerjakanlah menurut dia. Ya. Nah, Diraj Kelly, lulusan S3 Bina Nusantara University, ini belajar mengenai dunia properti dari sang ayah. Berbekal ilmu seputar konstruksi dan properti ayahnya, membuat pemilik Instagram Diraj Kelly ini optimis dapat menjalankan bisnis. Terlebih ia telah mengantongi relasi dari sang ayah, semakin memudahkannya menjalankan bisnis di bidang properti. Lantas ia memutuskan untuk menciptakan proyeknya sendiri, yakni perusahaan Gria Wantilan Residen, tersebut di bawah payung PT Buana Agung Properti. Kata kuncinya adalah memiliki ilmu, ya, dia S3 bidang konstruksi, belajar,
Kemudian networking, memanfaatkan jaringan yang sudah dibentuk oleh ayahnya, dan optimis, yakin bahwa akan berhasil. Orang selanjutnya, ini saya kecilkan sedikit supaya masuk. Orang selanjutnya adalah Pika Meldita, merupakan pengusaha perempuan yang bergerak di bidang konstruksi asal Pontianak, Kalimantan Barat. Perempuan kelahiran Pontianak 9 Januari 1993 ini, jadi sekarang itu baru berapa tahun ya, sekitar 28 ya, 20 ya sekitar segitulah ya, 29 tahun ya. Perempuan kelahiran Pontianak 8 Januari 1993 ini merupakan direktur PT Meldita Sari, salah satu pengusaha asal Pontianak yang namanya tercatat dalam sebuah buku dengan penghargaan pebisnis muda yang sukses, rintis bisnis properti dan konstruksi. Ya. Apa yang dia katakan? Ya. Meski mengaku menjadi kontraktor tidaklah mudah, namun ia berhasil merajut mimpi keluarga kecilnya hingga sukses menyabet berbagai penghargaan. Pika memulai bisnis ini sejak tahun 2017 karena terinspirasi sang ayah yang juga terjun di dunia konstruksi. Apa yang ia dapatkan diakuinya tak semata karena ketekunan, namun doa dan dukungan dari keluarga, terutama orang tua. Kata kunci adalah tekun, ya, artinya persisten dan doa dari keluarga. Kemudian orang yang berhasil yang saya temukan yaitu ini, ya. Lantaran menyukai proses pembangunan gedung bertingkat, seorang Iswanto Amperawan bertekad untuk menjadi insinyur sipil dan bekerja sebagai kontraktor. Cita-citanya pun tercapai. Bahkan kini Iswanto sukses meraih puncak karirnya di perusahaan jasa konstruksi gedung PT PP Presisi Tbk sejak tahun 2017 lalu. Ya, jadi Iswanto Amperawan. Dia kata kuncinya, ya. Nah, kata Iswanto Amperawan, ada sisi menarik dari pilihan Iswanto mempelajari teknik sipil, yakni kegemarannya melihat proyek pembangunan gedung. Dia suka melihat proyek pembangunan gedung. Lelaki kelahiran Bengkulu 30 Mei 1966 ini mengaku lahir dan besar di Sumatera. Pada era 1980-an, di pulau itu masih sangat minim pembangunan gedung bertingkat. Makanya ketika ia hijrah dari Bengkulu ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolah, saat dia melintasi jalan di Jakarta, Iswanto begitu terkesima melihat pembangunan berbagai gedung tinggi di ibu kota. Dari situlah ia berkeinginan suatu saat terlibat dalam pembangunan gedung bertingkat. Nah, kata kuncinya memiliki ilmu. Dia sekolah, ya, sekolah untuk masalah ini. Ya, dia menjadi seorang arsitektur dan melihat, selama ini dia melihat pembangunan gedung. Dia ingin membuat gedung tersebut. Dan satu lagi, yang ini yang hebat, yaitu dia menyukai pekerjaannya. Pekerjaannya itu tidak dipaksakan. Sehingga hari-hari itu menyelesaikan sesuatu tuh betul-betul mencintai. Ya. Saya mungkin, kadang-kadang istri saya, Abah jangan duduk, jalan dong, ya. Atau berjemur, ya. Tapi saya lebih menyukai kalau saya dalam satu hari itu bisa menyelesaikan 5 sampai dengan 10 halaman tulisan saya. Jadi kalau terlalu lama berjemur, jalan-jalan, habis waktu saya untuk menyelesaikan itu. Ya, ya, untuk apa? Kalaupun tidak jadi buku, satu saat ini laptop saya, ada 3 laptop saya, nanti satu saat ini dibaca oleh anak saya, dibaca oleh cucu saya, silahkan dilanjutkan. Mereka harus belajar dari apa yang saya kerjakan, gitu. Nah, ini yang terakhir, yaitu yang saya dapatkan, yaitu menjadi pengusaha sukses
butuh perjuangan dan kerja keras. Terpenting tidak kenal putus asa. Nah ini ya, persisten lagi. Sifat itu ada dalam diri seorang Muhammad Fadilah Hussein. Ya. Fadil sapaan akrabnya pernah gagal saat usaha kuliner beberapa kali. Tetapi kini dirinya bangkit kembali dengan usaha yang baru. Menjadi kontraktor bangunan digeluti pria kelahiran Jakarta 17 Januari 1997 itu kelahiran 17 Januari 1997 itu dengan nama Kami Tukangnya. Jadi ini masih muda tapi sudah berhasil. Ya. Kata kuncinya. Ya. Fadil tidak segan terus belajar agar mengetahui pola dalam berbisnis kontraktor bangunan. Hal tersebut demi tidak kembali gagal seperti usaha sebelumnya. Belajar dari teman, ayah yang sebelumnya sudah terjun dalam bidang kontraktor sejak lama. Mendapatkan bimbingan dan kini usaha saya sedang proses pembuatan izin PT Persoalan Terbatas Ketek. Kata kuncinya, belajar, kerja keras, tidak putus asa, bangkit dari kegagalan. Ya. Nah, jadi kunci keberhasilan kata kunci keberhasilan mereka adalah memaksimalkan visi perusahaan. Yang kedua, memiliki ilmunya. Belajar, networking, optimis. Ketekunan dan doa, memiliki ilmu, observasi, kecintaan, belajar, kerja keras, tidak putus asa, bangkit dari kegagalan. Jadi merangkum kata kunci keberhasilan mereka adalah memiliki, pertama adalah memiliki visi. Yang kedua, memiliki ilmunya. Yang ketiga, mau belajar. Yang keempat, melebarkan network, ya, jaringan. Ya. Yang kelima, yakin bisa berhasil, optimis akan berhasil. Yang keenam, persisten, tekun. Ya. Yang berikutnya, observasi, mengobservasi keadaan. Kemudian memiliki kecintaan terhadap profesi. Ya. Jadi profesi itu nggak usah dipaksakan. Jangan dipaksakan, tetapi betul-betul kita mencintai profesi tersebut. Berikutnya, iringi dengan doa. Dan yang terakhir adalah mau bangkit dari kegagalan. Ya. Mungkin saya pernah banyak sekali gagal. Salah satu ya kegagalan saya adalah saya sebagai seorang akademisi ya di perguruan tinggi, saya gagal menjadi guru besar. Karena apa? Saya tidak berhasil membuat tulisan ya jurnal Scopus terindeks Scopus dengan tulisan saya sendiri. Karena apa? Karena mungkin kemampuan berbahasa Inggris saya yang tidak bagus dan sebagainya. Tetapi saya tidak boleh gagal sekarang. Ya, boleh saya tidak menjadi guru besar, tetapi tulisan saya harus menyamai mereka. Ya. Lalu saya berniat, ya, sudah mengatakan pada teman-teman di Universitas Al-Ghifari, boleh saya tidak menjadi guru besar, tetapi saya ingin menciptakan banyak guru besar di universitas ini. Ya, saya ingin mendorong mereka. Trik untuk sampai itu sudah saya dapatkan. Kemudian semua orang mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita. Cita-cita adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh seseorang, sehingga dia bersedia melakukan apapun agar cita-cita terwujud. Cita-cita bisa terwujud kalau digarap, tidak hanya ada di dalam pikiran saja. Ya. Mungkin Pak Andi sudah pernah dengar ya, lagu yang diciptakan untuk mengiringi para difabel ketika para Paralimpik di Athena. Lagu itu adalah dinyanyikan oleh Celine Dion, The Power of the Dream. Ya. Jadi kekuatan sebuah mimpi. Ya. Mereka berhasil semua. Ya, ini sebetulnya diawali lagu itu. Mereka berhasil semua. Ya. Ada yang jadi juara, ada yang tidak punya kaki tapi bisa mengangkat beban. Ya. Ada yang tidak punya, ada yang buta
tapi dia berhasil menjadi pelari dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Itu the power of the dream. Ya. Jadi saya kira jangan merasa bahwa jangan takut untuk bermimpi, begitu. Ya. Di usia yang sudah tua ini, saya bermimpi menjadi penulis, ya, yang bestseller, ya, penulis yang bagus dan sebagainya. Nggak apa-apa, sambil dikerjakan. Ya, sambil dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, mimpi itu hanya hayalan saja. Oke, cita-cita itu tidak harus selalu besar. Yang penting harus kuat. Sedemikian kuatnya sehingga seseorang akan sangat bahagia bila cita-citanya tercapai. Ya. Kemudian cita-cita ada dua, cita-cita umum dan cita-cita khusus. Cita-cita umum contohnya, kita berhak bercita-cita menjadi orang kaya, menjadi pengusaha, menjadi kontraktor, menjadi penulis, menjadi ilmuwan, menjadi YouTuber. Menjadi YouTuber sekarang kaya sekali. Deddy Mulyadi, ya, mantan Bupati Purwakarta, subscribe-nya itu sampai 2.200.000. Uangnya banyak sekali. Ya. Kemudian konten yang hampir tiap malam saya tonton adalah petualangan alam desaku. Itu YouTubernya adalah Jerry, ya. Itu subscribe-nya sudah 110.000 subscribe. Dia banyak uang dan ada banyak yang menyumbang untuk bisa membangun rumah-rumah di pedesaan, membantu, ya. Tidak ada yang melarang cita-cita kita, tinggal persisten melaksanakannya, gigih melaksanakannya, ya. Kita dilarang nggak untuk menjadi orang kaya? Enggak, ya. Kalau ada orang yang melarang, kamu itu orang miskin, ngapain kamu? Nggak akan sampai ke sana. Nggak apa-apa, ya. Kenapa kita menjadi berkecil hati dibegitukan orang? Satu hal, Pak Andi, ketika saya menikah, ini saya perlu sampaikan. Ya. Ketika saya menikah tahun 81, saya belum selesai kuliah, ya. Sebagian dari saudara saya itu mengatakan, ada yang sampai mengatakan dia nggak akan jadi sarjana, paling juga jadi supir angkot, begitu, ya. Nah, orang itu tidak tahu bahwa seseorang itu melakukan perkawinan itu bukan dosa, itu ibadah, itu bukan kejahatan, itu ibadah, ya. Dan salah dia menilai bahwa saya ini seolah-olah orang jahat. Tidak, di hadapan Tuhan saya orang baik. Saya menikah kok, mengambil sesuatu yang halal, ya. Apa? Perjalanan saya tahun 81 menikah, 83 selesai S1, 93 saya selesai S2, tahun 2009-2010 saya selesai S3. Artinya saya tidak menjadi supir angkot, ya. Dan sekarang sudah pensiun pun masih dipakai. Sangat salah orang mengatakan begitu. Nah, karena apa? Justru karena dia menyampaikan begitu, saya rasa saya harus lebih berusaha lagi menunjukkan pada mereka bahwa saya orang yang sanggup, saya orang yang persisten. Ya. Nah, itulah, ya. Jadi cita-cita khusus, ya, tidak semua orang dapat menggapainya. Tidak semua bisa menjadi pramugari. Tidak semua. Tidak semua orang bisa menjadi pilot. Tidak semua orang bisa menjadi polisi. Tidak semua orang menjadi tentara. Tidak semua orang menjadi dokter. Tidak semua orang menjadi apoteker dan sebagainya. Lalu boleh nggak kita bercita-cita menjadi bupati, gubernur, presiden, atau kontraktor menawarkan jasa tertentu? Boleh. Asal belajar dan bekerja sama serta tekun melaksanakannya. Nah, banyak yang gagal meraih cita-cita adalah cita-cita khusus.
untuk kegagalan meraih cita-cita khusus, kita harus menerima dengan berjiwa besar, tetapi tidak boleh kehilangan akal. Cari bidang lain yang nanti akan diperlukan oleh orang-orang yang berhasil mencapai cita-cita khusus tersebut. Ya, punten. Sebagai contoh saya berusaha menjadi penulis, tidak sedikit para profesor di Unpad minta bantuan saya untuk dibuatkan autobiografinya. Ya. Tercatat Profesor Tuhpawana itu saya yang membuatkan biografinya. Profesor Himendra Warga Hadibrata, saya membuatkan biografinya. Ya. Jadi kita diperlukan oleh mereka. Ya. Kita harus mencari kesuksesan di bidang lain yang skala kesuksesannya setimpal dengan cita-cita khusus tadi. Nah, jasa konsultasi, skripsi, tesis, disertasi, konstruksi, pertamanan, analisis sosial, kemasyarakatan, penulis, dan sebagainya. Pilihan untuk meraih hal yang setimpal dengan skala cita-cita kita terpulang kembali kepada persistensi dan networking kita. Tidak bisa hanya ada di dalam pikiran, hayalan, halus dikerjakan dan belajar kepada orang lain yang sudah berhasil. Jadi apa sebenarnya yang membuat orang gagal meraih impian yang sifatnya terbuka untuk semua orang? Menjadi pengusaha, ilmuwan, penulis, kontraktor, pelukis, dermawan, olahragawan, dan sebagainya yang tidak melalui ujian saringan masuk yang harus dilalui, penyebab yang paling dominan yaitu penyakit tidak yakin bisa sukses dan penyakit mudah menyerah serta tidak mau belajar. Penyakit tidak yakin bisa sukses, penyakit mudah menyerah serta tidak mau belajar. Ya, betul. Sikap pantang menyerah akan melahirkan kemampuan keras untuk belajar dari siapapun yang lebih sukses. Kemauan untuk mencoba cara-cara yang baru yang lebih efisien, kemauan untuk bekerja keras, tidak berleha-leha, kemauan untuk bekerja sama dalam mencapai cita-cita yang baik, kebiasaan menghormati orang lain atas kemauan yang atas kemampuan yang dimilikinya. Oke. Kemauan untuk selalu menjadi orang yang lebih baik, kemauan untuk selalu bangkit bila mengalami kejatuhan ini. Kadang-kadang setelah jatuh itu sukar sekali untuk bangkit. Ya. Kalau kita menentukan sikap untuk menang, ya, arti menang itu menjadi juara, ya, menjadi sang juara. Dan pantang menyerah, satu hal yang saya terapkan dalam diri saya, marilah biasakanlah paling tidak untuk membuat orang lain tidak patah semangat. Ya. Pakailah ajaran Ki Hajar Dewantoro, Turi Handayani, ing Madio Mangunkarso, ing Ngarso Sung Tulodo. Ya. Selalu positif dimanapun Anda berada, jadilah juara dalam memberi dampak positif kepada orang lain. Kita harus yakin jika kita mau menerapkan sikap aku di sini bukan aku ini, ya, tapi aku di sini adalah akronim ambisi, kenyataan, usaha, bisa menang dalam perlombaan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah jalan keluar untuk berbagai persoalan hidup akan dapat ditemukan. Terima kasih. Sampai sini pembicaraan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengundang diskusi yang lebih hangat lagi, ya, seperti hari kemarin kita berdiskusi. Iya. Selamat malam Pak Gugun. Ya. Mohon izin Pak Syarifuddin Tahir sudah masuk Pak. Beliau masih baru selesai acaranya Pak. Tadi tahlilan. Silakan ya, Pak Syarifuddin Tahir. Izin Pak. Nanti penutup aja. Ya Pak. Penutup aja nanti. Oke. Ya beliau masih Pak. Jadi tadi dari pembicaraan tadi Pak ada topik yang bisa saya simpulkan yaitu ya, pentingnya komunikasi Pak untuk membangun jasa konstruksi Indonesia yang bisa bersaing di kancah Asia Tenggara dan di kancah internasional. Baik dalam penyusunan dalam bahasa-bahasa, di dalam peraturan-peraturan ya Pak ya.
Terutama juga jadi sangat penting Pak bahasa itu disusun. Jadi ada 5 poin Pak yang saya simpulkan adalah susunan perencanaan yang berkelanjutan ya Pak, baik itu di dalam bahasanya tentunya akan berhasil dalam suatu kemajuan di bidang membangun jasa konstruksi Pak di Indonesia. Yang kedua yaitu harus dibangunnya arus komunikasi yang efektif. Tentunya kembali lagi bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana kita menyampaikan pendapat, bisa melihat, bisa mendengar segala peraturan dan apapun yang disampaikan, baik timbal balik dari pemerintah sendiri maupun dari pihak swasta, Pak. Terkait juga dari BUMN dan peraturan-peraturan lainnya. Yang ketiga, Pak, yaitu merupakan suatu evaluasi, yaitu kembali lagi ke alur kerja masing-masing. Begitu, Pak. Jadi, seperti itu evaluasinya, yaitu tadi, Pak, berupa bagaimana lagi, Pak, kita mensikapi dari aturan-aturan tadi. Bapak sudah memberikan motivasi yang bagus, berupa kata-kata, kosakata, semangat ya Pak ya, tetap rajin, jangan pantang menyerah. Yang Bapak juga tadi tuangkan, yaitu di dalamnya ada bidang konstruksi, jangan pernah ada menyerah ya Pak ya. Tetap walaupun apapun kita contoh misalnya kita gagal di bidang A, di dalam bidang konstruksi tetap maju terus Pak. Seperti itu. Yang keempat yaitu otomatis Pak, tentunya di dalam penulisan di manajemen proyek konstruksi juga harus tetap diperhatikan di dalam bidang manajemen ya Pak. Yang terakhir adalah kontrol ya Pak ya, kontrol dari segala aspek yang mencakup bahasa, karena sering kita temui Pak di dalam membangun atau kita mengikuti tender atau apapun itu kan terkadang bahasanya Pak kurang tepat. Contoh penempatan kata dan atau aja gitu Pak. Sehingga terkadang membingungkan kami, terkadang juga membuat kami jadi ini apa, maunya apa, seperti apa gitu Pak. Jadi saya sudah simpulkan seperti itu Pak. Yang saya simpulkan tadi selama Bapak berbicara, selama slide-nya ada 44, seperti itu Pak. Nah, jadi sangat bagus tadi Pak, topik yang Bapak bawa, sangat pas Pak untuk malam ini. Saya rasa itu kesimpulan dari saya. Sebelumnya mohon kepada Bapak Diva, Bapak Satria, Ibu Elvi, Ibu Wanda, Ibu Evit, Ibu Lova untuk mengisi absen yang sudah disiapkan di kolom chat. Saya rasa itu yang dari saya Pak kesimpulannya. Kalau kurang pas ya mohon maaf. Jadi saya tadi sembari Bapak bicara saya langsung buat kesimpulan Pak. Saya tarik kesimpulan dari 44 slide tadi. Jadi itu dari saya mohon mungkin akan diberikan ke Pak Syarifuddin Tahir, STSEMM untuk memberikan kata-kata penutup, saran dan masukan. Beliau memang tadi Pak masih dalam acara Pak, jadi beliau sibuk sekali jadwalnya, gitu Pak. Kami persilakan Bapak Syarifuddin Tahir, karena beliau juga sebagai pendiri, owner juga, ketua umum juga, dari asosiasi-asosiasi yang ada yang dimiliki oleh Pak Syarif. Silakan Pak Syarif, waktu dan tempatnya kami persilakan. Mute-nya belum dibuka, Pak, Bang. mute-nya Pak Syarif. Mute-nya Pak Syarif. Mute-nya dibuka. Pak Bos. Mute-nya belum diklik. Pak Syarif mute-nya Pak. Pak, suaranya Pak. Pak Syarif suaranya jadi Pak. nggak kedengar. Nah, sip. Pak Gugun, kita di puncak ini jadi turun dari puncak jadi kayak mati hidup ini. Karena signalnya tidak bagus. Jadi terima kasih banyak atas narasumber hari ini Pak Gugun. Karena yang masuk saya lihat sangat sedikit sekali hari ini. Karena tidak kesiapan anak-anak juga mungkin, makanya malam hari ini sedikit yang masuk. Jadi saya online belum siap ya dari tadi siang, karena saya juga tidak suka cara kerja begini, makanya kerjakan jangan diseminarkan gitu, karena ini hanya 5-6 orang aja, saya juga tidak suka gitu. Seharusnya kalau memang belum siap, sampaikan belum siap aja. Bukan narasumber yang belum siap, tapi yang belum siap ya anak-anak yang kerja di kantor ini, karena penyebaran kepada kawan-kawan kan sedikit, jadinya
daftar hadir hari ini kan saya lihat hanya sekitar 7-8 orang. Berarti kan kurang profesional dalam kita menyiapkan satu agenda seminar. Kalau seminar itu kita sudah harus siapkan diri, itu kerja dulu semua jadi, baru disebarkan undangan. Itu ini kan dari tadi dokumen itu undangan spanduk undangan itu belum dibuat-buat. Sudah sore-sore baru dibuat. Itu yang tidak suka saya dengan anak-anak kerja begini. Saya sangat menyesal sekali hari ini. Itu karena tidak ada kesiapan sama sekali mereka bekerja. Marah betul saya tidak suka. Karena bagaimanapun kita membuat suatu seminar, apalagi seminar nasional, itu harus sudah disebarkan 1 hari sebelum acara mulai, termasuk dengan background-nya. Gitu. Jadi saya minta maaf sama Pak Gugun, malam hari ini memang saya sangat menyesal dan sangat marah sekali saya. Tapi karena acara ini sudah dilaksanakan, saya nggak bisa buat apa-apa lagi, tetap jalan gitu. Itu. Jadi mudah-mudahan semua orang-orang anak-anak yang kerja di kantor ini bisa koreksi diri dia masing-masing. Gitu. Bukan saya marah sama Pak Gugun, tapi kesiapan mereka dalam melaksanakan seminar ini yang saya marah. Ya. Itu. Kita seminar itu kan macam kemarin kan masih bagus Pak Gugun, bahwa masih banyak orang masuk, ada dokter masuk, ada profesor masuk. Kalau hari ini kan tidak ada satu orang pun juga. Yang masuk ini kan hanya orang-orang kantor aja yang ada muka-muka. Muka pun juga tidak ditongol di sini. Jadi saya mungkin terima kasih sama Pak Gugun bisa memberikan satu inisiatif, satu narasumber yang bagus pada hari ini, tapi momennya kurang pas untuk Pak Gugun juga dan untuk saya. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi dari sekarang Pak Gugun. Saya hanya tidak bisa bicara banyak mulut lagi, tidak bisa banyak lebar. Mungkin acara malam ini saya tutup aja Pak Gugun, biar cepat. Karena apa? Percuma kalau kita aja berapa orang hanya yang ada. Pokoknya saya terima kasih banyak untuk semua peserta. Walaupun pesertanya hanya orang-orang kantor semua, saya minta maaf Pak Gugun, mudah-mudahan lain kali bisa lebih bagus dari penyampaian dan orang-orang yang masuk dalam seminar ini. Terima kasih banyak. Amin. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarif. Ya Pak, terima kasih Pak Sarif masukan dan sarannya. Nanti Pak kita akan bekerja lebih baik lagi. Terima kasih masukannya dan tegurannya. Saya anggap ini sebagai teguran. Tentunya saya yang bertanggung jawab di sini. Saya sebagai kepala tim di sini saya bertanggung jawab penuh. Apapun kesalahannya saya tanggung jawab penuh Pak. Jadi ya sekali lagi terima kasih Pak Sarif Udin Tahir, masukan, saran, teguran yang sangat berarti bagi saya sebagai tim di sini. Resiko saya Pak Gugun, saya mohon maaf Pak Gugun. Ya. Proses belajar Bang Andi. Iya betul Pak, pendewasaan Pak. Hidup itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah Pak. Jadi tidak ada bahasa salah, tidak ada bahasa benar. Kita belajar hidup Pak di sini. Semua belajar dari kecil sampai sekarang. Siap. Kalau gitu tanpa bohong waktu saya terima kasih Pak Gugun. Saya tadi sangat bagus temanya. Tetap ini sangat berharga bagi saya Pak Gugun. Siap. Jadi jangan khawatir proses belajar. Saya itu mahasiswa 2 orang pun saya berjalan. Apalagi kalau sama, mahasiswa Pak. S3 Betul. ya. Saya mahasiswa S3 1 orang, saya ngobrol aja, nggak apa-apa. Iya, betul Pak. Karena saya juga mohon izin Pak, saya juga dosen juga. Jadi kita paham lah Pak. Kita sama-sama satu profesi. Saya juga ngajar S1 dan S2. Saya wajar Pak. Betul, saya sangat paham. Saya pun ada apapun jika tetap mau satu murid kita tetap berjalan Pak. Apapun konsekuensinya. Sebab nanti satu saat mereka butuh kita loh Pak Andi. Iya, betul Pak. Betul Pak. Kita. Iya, siap. Mereka siap, butuh Bapak, kita betul. Dan mengejar kita ya. Dan betul. itu sudah saya rasakan kok. Iya, banyak sekali yang sekarang ini lagi sedang proses penyelesaian S3 ya. Bimbingan saya di Unpad itu masih ada yang dokter itu 5 orang ya. Yang saya promotornya itu ngejar. Baik, betul Pak. Betul. Paham, nggak apa-apa. Proses belajar Pak. Siap. Kalau gitu saya terima kasih kepada Bapak Gugun. Ya, kepada Ibu Lova, kepada siapa ini Bu Lova? Terima kasih Bu Lova. Ya, kepada Bapak Dipa, Ibu Wanda, sama Ibu Evet, saya juga terima kasih. Bu Elvi, makasih. Makasih Pak, demikian acara ini saya... Sampai besok lusa. Ya, baik Bapak. Siap Pak. Kalau gitu saya ucapkan kalimat terakhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, malam, Pak. baik, terima kasih. Ya, Dadah, Bu. Mangga, Pak. Mari, Pak. Andi, dadah. Iya, Pak. Mari. Ya.